Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat-sehat. Yang lagi kurang enak badan, semoga cepat Allah sembuhkan, amin. Oke deh, jadi video kali ini aku mau tanggapin curhatan-curhatan dari kalian nih yang waktu itu pernah aku share di question box. Jadi udah ada beberapa curhatan yang aku pilih, dan aku pilih 7 curhatan yang bakal aku tanggepin. Oke deh guys, langsung kita mulai dari curhatan yang pertama. Ya, ini katanya, gimana ya Yin caranya biar hati kita tuh gak selalu berpikiran jelek sama orang. Nah, caranya gimana ya? Yang tentunya kita harus berpikiran positif gak sih? Dan memang agak susah ya cara kita untuk berpikiran supaya nggak berpikiran jelek gitu, berpikiran buruk sama orang. Tapi kita balik lagi guys, kalau di Al-Quran sendiri itu Allah tidak menyukai orang yang berprasangka buruk. Artinya ya kita nggak boleh untuk berprasangka buruk sama orang, berpikiran jelek sama orang. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif. Kalau kita memiliki prasangka buruk sama orang, kita sebisa mungkin untuk beristighfar guys. Karena ya nggak ada cara lain, kita kembalikan kepada Tuhan gitu, supaya pikiran-pikiran buruk yang ada di pikiran kita tuh hilang gitu. Dan diri kita sendiri juga pasti ada hal-hal buruk yang mungkin orang gak suka gitu. Jadi daripada kita berpikiran buruk sama orang, lebih baik kita
berpikir untuk memperbaiki diri sendiri, apa sih yang kurang dari kita gitu, dan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi daripada kita sibuk untuk berpikiran buruk sama orang, lebih baik kita introspeksi diri, lebih baik kita sibukkan diri untuk memperbaiki yang ada di diri kita gitu, memperbaiki hati kita, memperbaiki pikiran kita, karena itu tentunya lebih baik, lebih bermanfaat untuk diri kita dibandingkan kita sibuk berpikiran buruk sama orang. Dan tentunya ketika kita berpikiran buruk sama orang itu tidak akan membuat diri kita ini menjadi bahagia. Dan salah satu cara untuk kita bisa bahagia adalah selalu berpikiran positif. Jadi termasuk kita berpikiran positif terhadap orang gitu. Jadi stop untuk berpikiran jelek sama orang gitu. Udah, kita berpikir positif aja. Baik buruknya orang itu aslinya gimana ya serahkan aja sama Allah gitu. Yang tahu cuman Allah gitu. Tuhan Maha Tahu. Jadi ya serahin aja semua sama yang di atas. Kita nggak usah sibuk untuk berpikiran jelek sama orang. Toh Allah Maha Tahu kok gitu orang itu seperti apa, dan kita manusia biasa yang tentunya datangnya pikiran-pikiran buruk itu pastinya itu adalah godaan-godaan setan sebenarnya. Jadi kita sebisa mungkin untuk ya beristighfar supaya pikiran buruk itu dihilangkan gitu. Jadi kita paksain untuk berpikiran positif aja guys gitu. Jadi daripada hati kita ini terus-terusan berpikiran jelek sama orang, ya sebisa mungkin gunakan hati kita untuk memperbaiki diri gitu guys. Gitu sih kalau dari aku. Next, ya ini ada yang nanya ya, nikah dulu atau punya rumah dulu katanya gitu. Ya kamu pikirin lagi aja maunya kamu itu apa, maunya kamu seperti apa, apakah nikah dulu atau punya rumah dulu gitu. Dan ketika kamu ingin menikah dulu ya tentunya kamu harus terima konsekuensi ke depannya itu seperti apa. Dan ketika kamu ingin punya rumah dulu juga kamu harus berusaha keras, berjuang untuk bisa mengumpulkan uang kembali untuk bisa menikah gitu. Jadi sebenarnya pilihan ada pada kamu sih, kamu maunya seperti apa gitu. Dan kalau kamu punya rumah dulu itu ada plusnya juga sih, karena bisa lebih tenang ketika kita udah punya rumah terlebih dahulu gitu. Tinggal pikirin gimana caranya bisa mengumpulkan uang kembali untuk bisa menikah. Dan ketika kamu ingin menikah dulu, ya kamu juga harus pastiin apakah pasangan kamu ini mau untuk diajak menikah dulu sebelum punya rumah gitu. Jadi ya harus sama-sama punya satu pemikiran dulu sama calon pasangannya gitu guys. Jadi semuanya tergantung ada pada pilihan kamu gitu. Jadi kamu harus pikirin dulu min plus ketika kamu menikah dulu itu apa, dan ketika kamu punya rumah dulu itu apa gitu. Jadi ya sesuai apa yang kamu inginkan dan apa yang sesuai kemampuan dan apa yang kamu inginkan gitu. Selanjutnya, masa depan itu apa sih, Gin? Masa depan ya pastinya masa setelah masa sekarang ya sih. Kalau yang kemarin, yang lalu-lalu itu kan masa lalu ya. Jadi masa depan itu ya mungkin konteksnya di sini adalah mungkin 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Dari masa sekarang itu udah bisa disebut masa depan gitu. 10 tahun yang akan datang itu masa depan. Dan kalau masa depan ya pastinya masa setelah hari ini, masa setelah sekarang gitu. Oke, next. Kak, boleh nanya kenapa ya kalau udah waktunya sholat kayak males, gimana cara ngatasinnya? Cara mengatasinya adalah paksain guys. Gak ada cara lain selain kita harus paksain untuk sholat. Karena hawa untuk
melakukan suatu kebaikan itu pasti ada tantangannya. Dan memang apalagi ini konteksnya ibadah ya gitu ya, sholat itu pasti bawaannya tuh males banget, sangat-sangat malas, dan kita justru harus bisa melawan itu guys. Dan cara untuk melawannya adalah ya kita paksain untuk bisa sholat. Sama halnya dengan kayak misalnya kita malas melakukan sesuatu nih, atau di zaman sekolah biasanya suka ada waktunya kita kayak aduh males nih pergi ke sekolah gitu kan. Tapi ya kalau nggak kita paksain, kita nggak mungkin bisa berangkat ke sekolah kan. Jadi sama halnya dengan sholat, ya kita juga harus paksain. Nanti dari paksaan itu lama-lama bakal terbiasa guys, dan lama-lama mungkin nanti kita akan merasa kenikmatan gitu saat kita melaksanakan sholat, dan akan lebih mudah untuk melakukannya gitu. Jadi emang awal-awal tuh pasti malasnya tuh luar biasa, dan itu memang godaannya kayak gitu guys. Dan emang itu setan tuh luar biasa menggoda kita supaya jangan sholat. Dan ketika kita mengikuti setan untuk tidak sholat, itu mereka bakal senang luar biasa guys. Jadi ya mau gak mau kita harus paksain guys. Ya harus mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti, langsung kita paksain untuk sholat gitu. Insya Allah lama-lama nanti kita akan terbiasa guys. Dan pastinya kita harus dibantu juga dengan doa. Kita berdoa supaya kita dikasih kemudahan, kita dikasih kelancaran dalam beribadah kepadanya gitu. Dan supaya kita selalu dibukakan pintu hati, pintu rezeki, pintu hidayah dari Allah, agar kita dilancarkan untuk beribadah, terutama sholat ya guys. So paksain guys, dan semoga kita selalu diberikan kemudahan ya. Pokoknya ya bismillah, semoga kamu bisa mengatasi rasa malas itu gitu. Jangan mau kalah sama setan guys, kita harus bisa lawan. Pokoknya jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat karena kita malas sholat gitu, karena kita nggak sholat. Jadi harus dari sekarang, selama kita, mumpung kita masih ada di dunia, masih diberikan kesehatan, masih dimudahkan segala sesuatunya, ya harus kita laksanakan sholat itu gitu. Dan sholat juga adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan kita gitu, karena kita setelah dikasih banyak hal ya, kenikmatan dalam segi apapun, kenikmatan sehat, kenikmatan kita bisa makan, kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari kita bisa berkumpul sama keluarga kita, mendapatkan teman-teman yang baik atau lingkungan sekitar kita yang positif, yang mendukung kita, yang baik-baik gitu. Jadi ya kita harus bersyukur kita dikasih rezeki gitu. Jadi ya kita harus berterima kasih lah gitu guys sama Maha Pemberi rezeki gitu. Dan Allah tuh nggak butuh salat kita guys sebenarnya. Jadi yang butuh itu adalah kita butuh untuk dikasih kelancaran dalam hal apapun yang kita lakukan. Kita butuh Allah untuk memberikan kita rezeki gitu. Karena di akhirat pun yang pertama kali ditanyakan adalah sholat kita, sebelum Allah menanyakan hal-hal yang lainnya gitu, amal-amal kebaikan kita yang lainnya. Jadi ketika nanti ditanya sholatnya gimana nih orang ini gitu, ketika malaikat bilang bahwa oh orang ini sholatnya nggak benar, bolong-bolong dan lain sebagainya, ya udah langsung Allah bakal menjebloskan kita gitu ke neraka. Nauzubillah kan. Sebaliknya ketika Allah menanyakan gimana orang ini sholatnya, oh sholatnya bagus, gerakannya benar dan sebagainya, rajin dan bla bla bla, ya udah dari situ baru ditanyain amal-amal kebaikan yang lainnya gitu. Jadi yang terutama itu sholat guys. Kita sebagai umat muslim wajib melaksanakan sholat, dan itu menjadi ciri dia beragama Islam, dan itu yang membedakan. Dan sholat itu adalah yang
hal yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim gitu. Jadi ya semangat, semoga kita selalu dikasih kelancaran ya guys dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yap, ini selanjutnya katanya cara nurunin efek panas dari cemooh keluarga dong. Memang yang namanya ketika kita dicemooh ya oleh keluarga itu kan pasti ada rasa apa ya? Ya pasti semua orang juga nggak suka gitu kan sih. Dan caranya ya kita mencoba cuek aja guys. Kita cuekin aja. Kita fokus memperbaiki diri kita fokus belajar, kita fokus menjadi orang yang lebih baik lagi, berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu guys. Dan ya mungkin ini ujian ya guys, ujian bagi kamu supaya kamu bisa lebih kuat lagi. Allah ingin kamu ini menjadi orang yang lebih kuat guys. Dan ketika kita nggak suka dicemooh oleh keluarga, ya mungkin ini adalah cara Allah supaya kita juga tidak mencemooh orang lain gitu. Dan apapun yang terjadi sama kita itu kan pasti sebagai pelajaran ya guys, supaya kita nggak melakukan hal seperti itu terhadap orang lain gitu. Karena kita sendiri tahu rasanya seperti apa. Jadi ya tentu itu untuk apa ya, mencuci dosa-dosa kita guys. Itu menjadi apa ya, kalau kita sabar itu bisa menjadi ya pahala buat kamunya, bisa menggugurkan dosa-dosa kita gitu. Dan tentunya bakal membuat diri kita ini menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi sabar aja, tahan emosi, jangan langsung naik pitam ya guys. Jadi berzikir lah guys, berzikir sama Allah, supaya kita dikasih kesabaran, dikasih ketenangan. Kita berdoain juga orang-orang yang udah mencemooh kita supaya dikasih hidayah agar tidak melakukan hal itu lagi gitu. Dan agar Allah kasih kelembutan hati supaya menjadi baik sama kamunya gitu. Doa, sabar, selalu menjadi orang yang positif itu adalah senjata terkuat guys untuk bisa melewati ujian-ujian gitu. Jadi ya sabar, doain mereka. Semoga Allah kasih kelembutan hati ya guys buat mereka, supaya pikiran mereka terbuka dan tidak mencemooh kamu. Dan mungkin ini adalah sarana kita untuk memperbaiki diri. Kita pikir apa sih emang alasannya itu apa gitu mereka sampai mencemooh kamu gitu. Pasti kan mungkin ada alasannya. Jadi kita yang harus berusaha untuk merubah diri, berjuang lebih keras lagi untuk bisa apa ya, sukses mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Jadi jangan patah semangat. Jadi lebih baik kita fokus perbaiki diri aja guys. Harus bisa lebih sabar lagi. Oke, kita ke selanjutnya. Ini katanya ngantuk di kantor, kalau tidur dosa nggak ya? Kalau dosa sih enggak ya kayaknya guys. Kalau tidur di kantor tuh ya mungkin kalau misalnya nggak dibolehin ya paling dimarahin atasan. Kalau ngantuk coba kamu minum kopi gitu, kayaknya bisa menunda rasa ngantuk. Atau ya mungkin tidurnya jangan kemalaman guys. Tapi kayaknya susah sih ya kalau emang yang banyak aktivitas. Tapi kalau misalnya kamu banyak misalnya punya waktu untuk bisa tidur lebih cepat, ya gunakanlah waktu sebaik mungkin gitu untuk istirahat, untuk langsung tidur supaya ketika pagi bangun tuh bisa lebih fresh gitu. Jadi kalau misalnya kamu tidur terus nggak ketahuan sih ya mungkin boleh-boleh aja ya, asal nggak kebablasan aja gitu, mungkin nyalain alarm atau gimana. Tapi ya lihat situasi guys, kalau misalnya memang nggak dibolehin dan kita nggak bisa untuk tidur ya kita harus kuat-kuatin gitu dan jaga waktu tidurnya supaya nggak kurang tidur gitu. Selanjutnya katanya pernah nggak benci sama bakat sendiri gitu. Kalau aku sih nggak pernah ya guys, justru malah aku bersyukur udah dikasih bakat yang aku punya gitu. Jadi ngapain lah kita benci sama apa yang udah Allah kasih gitu.
harusnya kita bersyukur guys, karena bakat juga kan pemberian Tuhan kan, pemberian Allah, jadi harus kita syukuri gitu. Justru kalau kita benci, kita gak suka ya artinya kita kufur nikmat dong. Jadi harus kita syukuri guys, jangan benci lah sama apa yang Allah udah kasih. Oke deh guys, udah semua aku bacain dan tanggapin curhatannya. So, terima kasih buat kalian yang udah mau share, mencurahkan isi hati kalian. Dan semoga yang belum bisa berkesempatan untuk aku bacain curhatannya, semoga next time curhatan kalian bisa aku bacain guys, bisa aku tanggepin di sini. So, thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu lagi di next video. Bye bye.